Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Pak Kiai, saya mohon penjelasannya terkait redaksi ayat yang Pak Kiai bacakan tadi bahwa Allah tidak ada satupun yang dapat menyerupai Allah. La kamitslihi syai'un. Jadi baik dari bentuk, rupa ataupun sifat tidak ada satupun yang dapat sama seperti Allah. Nah, di dalam surah Al-Ikhlas di ayat pertama yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Di situ ada kata huwa yang artinya menunjukkan bahwa dia Allah. Sedangkan di dalam bahasa Arab kata huwa yang kita ketahui bahwa huwa adalah dhamir yang artinya bahwa dia laki-laki. Jadi apakah di situ ada kontroversi terhadap ayat yang pakai bacakan tadi la kamitslihi syai'un, antara kata huwa yang ada di dalam Quran surah Al-Ikhlas dengan kata huwa yang kita belajar dalam bahasa Arab? Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok mana, Dek? Aduh, Dari kelompok mana? lupa. Boleh langsung. Oke. Nanti dicek di atas ya. Fakultas apa itu? Gimana, Bro? Ya, ini dulu. Ya, perkenalkan nama, kelompok mana dan nama dosennya. Ya. Dosennya. Boleh bertanya masalah akidah. Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deria Siddiq dari Fakultas Ilmu Kesehatan Perawat. Oke, Ustadz, saya ingin bertanya mengenai akidah. Jadi begini, Ustadz, saya itu ingin bertanya, kalau kita berada di satu jalan, lalu kita diancam untuk keluar dari agama Islam. Jadi begini, kita itu kayak diancamnya itu dengan kita menyebut atau kalimat yang bisa mengeluarkan kita dari agama Islam, seperti begitu, Ustaz. Jadi kira-kira itu ancamannya kalau kayak mendesak begitu, tapi harus kita disuruh mengucapkan kalimat yang membuat kita murtad. Gitu. Apakah boleh kita mengucapkan kalimat itu tapi tetap kita tidak murtad karena kita dalam keadaan terancam? Oke, sekira begitu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari kelompok Al-Hakam dari Fakultas FKIPS jurusan PTI. Jadi tadi Ustaz, saya mau bertanya, di dalam Al-Quran terdapat surah Al-Ikhlas yang dimana itu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari surah ini terdapat bahwa Tuhan itu tunggal, Tuhan itu satu, dan Tuhan itu atau Allah itu tidak beranak. Dan sampai di sini Ustaz, saya mau bertanya, kenapa Nabi Isa itu diangkat menjadi Tuhan? Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik. Terima kasih. Saya persilakan untuk yang perempuan lagi. Yang sebelah, yang kita mulai dari belakang dulu.
Yang paling belakang, yang dekat ya. Bisa ke depan enggak? Masalahnya tidak ada mic lepas. Yang angkat tangan paling belakang tadi. Ya, silakan di depan. Karena mic-nya tidak dapat ke situ. Kasih jalan ke jalan. Kemudian yang ini dulu, ini yang kedua ya. Kita. Oke, silakan ke depan. Oke, yang ketiga situ. Yang paling tinggi angkat tangannya. Oke, 3 orang ya. Silakan maju. Tidak dapat. Silakan deh di depan sini. Saya pengen sebutkan Sering sekali orang-orang itu bilang kalau ingin mendekat sendiri kepada Allah, maka bersihkanlah dalam hatimu. Nggak, kenapa ya? Nggak pakai, nggak kentara apa lu bilang? kasih dekat gede. Sering sekali saya bilang, jika ingin dekat dengan Allah atau Tuhanmu, maka bersihkanlah dalam hatimu. Karena saya ingin pengetahuan agama, maka hari ini saya sudah bertanya, hati yang mana? Hati yang di dalam Allah terbuka atau hati yang tertutup? Saya tidak dapat hati dibersihkan hati kan kalau hati di dalam diri kan ada darah. Maksudnya hati yang mana ini? Begitu sekian. Sebaiknya jangan ditemukan terbenci. Ya, jangan lagi tentang sudah ini ya. Tapi ya, Ya, silakan. Ya. ini pakai kan. Kalau bertanya ini, nah, ini. Kalau ini dipakai bertanya bagus. Coba deh. Bisa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmenia. Saya dari kelompok Al-Jabar, Bapak Sasanuddin. Saya ingin bertanya. Tadi Ustaz sampaikan bahwa bagaimana cara kita mengenal Allah. Lalu yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita untuk menjaga hubungan kita dengan Allah. Sebab pernah disampaikan bahwa sesolih apapun seseorang bisa saja wafat dalam keadaan tidak solid. Itu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terakhir. Yang mana? Bismillah, kan nama saya Siti Nabila. Saya dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini dengan kelas Al-Khalid dari Ustaz Hendra. Pertanyaan saya, seberapa penting sih kita belajar tentang tauhid? Sebagaimana tadi kita pertama-tama harus mengenal Allah. Jadi kita seberapa pentingnya harus mengenal Allah, Ustaz? Oke, terima kasih ya. Silakan nih kalau ada tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kata huwa di dalam suratul Ikhlas.
memang kata huwa di dalam suratul Ikhlas ini disebut dhamirus sya'ni. Ya. Dhamirus sya'ni. Artinya bahwa dhamirus sya'ni itu adalah dhamir yang mendahului yang digantikan. Ya. Dan itu pasti mengandung makna keagungan dan memiliki makna yang spesifik. Ya. Bandingkan kalau saya berkata begini. Mana tadi yang bertanya itu? Oh ya. Bandingkan kalau saya berkata begini. Siapa namanya? Fahri. Fahim. Fahim lulus di UIN. Ya. Fahim lulus di UIN. Saya menggunakan kata ganti. Dialah Fahim yang lulus di UIN. Sama ke artinya? Sama. Resapi dulu. Saya ulangi. Yang sederhana. Fahim membangun masjid. Fahim membangun, di situ tidak ada kata ganti. Begitu saya katakan dialah Fahim yang membangun masjid, sama artinya. Beda. Itu namanya dhamirus sya'ni. Nah, kemudian kenapa digunakan huwa? Huwa itu jangan terjebak kepada muzakkar muannasnya lafaz. Jangan terjebak karena memang budayanya bahasa Arab ada namanya bahasa yang berjenis laki-laki, tapi tidak mutlak menunjuk laki-laki. Itulah budayanya bahasa Arab. Umpamanya papan tulis. Papan tulis. Itu papan tulis laki-laki atau perempuan? Tidak ada jenisnya papan tulis. Tetapi kenapa bahasa yang dipakai untuk menyebut papan tulis bahasa yang menunjuk perempuan? Oh, kalau begitu hanya lafaznya yang diukur. Apakah lafaz muzakkar ataukah lafaz muannas? Bukan maknanya. Bisa ditangkap ini, Fahim? Ya. Mata itu ini. Tidak ada mata laki-laki, mata perempuan, tidak ada. Tetapi dari sisi lafaznya dikategorikan sebagai lafaz muannas, nama perempuan. Sama dengan matahari. Matahari itu adakah namanya matahari perempuan, matahari laki-laki? Tidak ada. Tapi hanya lafaz yang menunjuk ke situ. Bukan maknanya. Pahim? Pahim? Pahim atau pahim? Sudah paham ya? Itu namanya tadi dhamirus sya'ni. Kemudian yang kedua ada dalam ilmu usul fikih. Dalam ilmu usul fikih itu disebut ad-daruriyatul khams. Nanti diajarkan dalam mata kuliah aswaja, ada aswaja keberapa itu menyangkut masalah. Tidak ada usul fikih ya. Di usul fikih itu ada 5 perkara yang bisa mengubah hukum. Ada 5 perkara yang bisa mengubah hukum. Namanya ad-daruriyatul khams. Apa itu? Ketika agama terancam, boleh hukum itu berubah. Ya. Atau nyawa itu terancam, boleh hukum itu berubah. Atau akal itu terancam, boleh hukum itu berubah.
harta kita terancam, boleh hukum itu berubah, atau keturunan kita terancam, boleh hukum itu berubah. Ya. Ini saya ambilkan contoh konkret saja. Ya, contoh konkret. Dulu waktu COVID-19, masih ingat? Ingat. Pasar ditutup, pasar dibuka, masjid ditutup. Kenapa mesti masjid yang ditutup? Padahal kalau kita mau berpikir, seharusnya masjid yang dibuka. Tapi kenapa itu yang ditutup? Oh, karena bahaya antara dua persoalan ini jauh lebih tinggi bahayanya kalau pasar yang ditutup. Kenapa kalau pasar yang ditutup? Kalau pasar ditutup, ekonomi tidak berjalan dengan baik. Kalau ekonomi tidak berjalan dengan baik, yang terancam adalah kehidupan masyarakat. Berarti nyawa terancam. Kalau masjid ditutup, tidak ada urusan. Mau sholat berjamaah ya di rumah. Karena satu dan lain hal. Kalau kita mau menggunakan semangat agama, wah kita protes ini, tidak boleh. Tidak boleh masjid ditutup daripada pasar dibuka. Itu namanya tinggi semangat agamanya, tapi tidak ada ilmunya. Ya. Hukum bisa berubah. Contoh, apakah bisa menyentuh laki-laki perempuan yang bukan mahramnya? Tidak boleh kan? Yakin? Oke, yakin. Itu hukumnya tidak boleh laki-laki menyentuh perempuan yang bukan haram. Haram ini berubah menjadi halal. Kenapa? Karena ada nyawa yang terancam. Contohnya, kebetulan ada mahasiswi ditabrak, dapat kecelakaan lalu lintas, terkapar di jalan. Tidak ada yang bisa membantunya anak ini, mahasiswa ini, kecuali Anda sendiri yang laki-laki. Apakah Anda mau melihat dulu? Ah, ini bagaimana nih ini? Itu hukum yang haram tadi adalah halal Anda mengangkat itu perempuan sekalipun bukan mahram. Tetapi ada tetapinya. Dalam keadaan darurat ini kalau mengangkat saja, jangan goyang-goyang ini tangan. Ya, sebatas mengangkat saja. Jangan goyang-goyang macam-macam, jangan. Ya. Ada dari ilmu kesehatan, ilmu dari mana? Kesehatan. Kesehatan, oke. Anda sudah sarjana kesehatan. Umpamanya, tiba-tiba ada mahasiswi kecelakaan, lututnya luka. Anda harus perban. Tidak bolehkah Anda perban? Boleh, tetapi hanya sebatas jangan diperban sampai di atas semua. Iya. Jangan mumpul. Yang tidak luka saja diperban terus sampai ke atas. Itulah tadi kita katakan bahwa hukum bisa berubah karena 5 persoalan. Saya ulangi, yang 5 persoalan itu agama. Namanya ada daruriyatul khams. Agama, nyawa, akal, harta, keturunan. Itu sudah disepakati oleh ulama-ulama usul fikih. Ya. Yang selanjutnya, yang ketiga ini suratul Ikhlas. Apa artinya ikhlas? Ikhlas itu berasal dari kata khalasa. Khalasa. Apa artinya khalasa? Lepas. Akhlasa berarti melepaskan. Melepaskan. Apa yang mau dilepaskan?
segala gelangan yang ingin menghadirkan Tuhan dalam bentuk persepsi, lepaskan. Lepaskan. Karena kapan menghadirkan seperti itu berarti Anda yang menodai makna suratul Ikhlas itu sendiri. Begitu Anda membangun persepsi, menghadirkan lintasan-lintasan, maka Allah mengatakan kepada Anda, bohong kamu telah membaca suratul Ikhlas. Tidak ada yang kau lepaskan. Memang berat itu. Karena ulama kita berkata begini, yang namanya keikhlasan sungguh sangat berat. Man syahida fi ikhlasihi ikhlasan, fa'lam anna ikhlasahu yahtaju ila ikhlasin. Siapa yang melihat dalam keikhlasannya ada keikhlasan, ketahuilah bahwa keikhlasannya itu masih membutuhkan keikhlasan. Jadi kalau begitu, ketika Anda masih berpikir tentang Tuhan, maka Anda pasti terjebak dengan penserupaan. Makanya Allah mengatakan dalam hadis kursinya, jangan kau berpikir tentang zatku, tapi yang kau pikirkan adalah sifatku. Tafakkaru fi khalqi, wala tafakkaru fi zati. Yang kau bisa pikirkan itu adalah makhluk ciptaan. Kau tidak akan mampu sampai kepada zatku. Oh, kalau begitu, apa yang mau dipakai? Kembali zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama tadi, ini pertanyaan-pertanyaannya ini mensucikan hati kita. Dari fakultas apa tadi ini hati ini? Hati yang dimaksudkan di sini bukan hati limba ya. Ya, yang segumpal daging, bukan. Hati yang dimaksudkan di sini adalah sebuah potensi energi yang Allah tahu simpan di dalam diri manusia. Ya. Tidak ada bedanya itu. Jangan cuma hati yang mau dibersihkan, akal harus dibersihkan, nafsu harus dibersihkan, hati harus dibersihkan, fuad harus dibersihkan, sir harus dibersihkan, lub harus dibersihkan, ruh harus dibersihkan. Ya. Itu semua harus bersih. Karena semua ini energi Tuhan secara internal. Ya. Apakah hati kita saja yang berasal dari Allah? Tidak. Dia katakan, wa nafakhtu fihi min ruhi. Ruh kesucian, ruh kehidupan yang Allah berikan kepada diri manusia. Oh, kalau begitu yang harus suci hidup ini. Kalau begitu hidup ini yang harus disucikan. Memang hidup ini suci. Yang kadang tidak suci, cara kita hidup. Itu yang kadang tidak suci. Cara manusia ini hidup. Kenapa dikatakan hidup ini suci? Dari Allah. Yang menodainya adalah Anda cara hidup. Coba, ada ayat berkata begini. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kami ini milik Allah, makhluk Allah. Kami ini akan kembali kepada Allah. Nah, pertanyaan, Anda mau kembali kepada Allah. Allah Maha Suci atau tidak? Anda masih suci atau tidak? Saya tanya, Anda masih suci atau tidak? Bagaimana bisa kembali yang tidak suci kepada yang suci? Banyak password di sini salah. Bagaimana mesti kembali? Bagaimana sistem yang menolak? Anda mau masuk kepada Zoom, perkuliahan Zoom, passwordnya salah. Bisa tidak tembus? Tidak bisa. Jadi kalau begitu, yang harus disucikan ini adalah kehidupan ini yang harus, bukan hati saja. Itu hati hanya bahagian kecil daripada potensi energi yang Allah anugerahkan kepada kita, sama dengan akal.
Karena kalau akal yang kita tidak sucikan, kita gampang mengakal-akali orang. Kita gampang mengakal-akali orang. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, anak kita tadi yang bertanya tentang hati yang penuh darah, bukan itu yang dimaksud. Ya. Dan itu yang saya maksudkan hanya sebagian kecil daripada potensi manusia secara intern itu. Cara menjaga hubungan kita dengan Allah. Sebenarnya begini, seandainya mampu mewujudkan manusia ucapan firman Allah dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dialah Allah senantiasa bersamamu dimanapun kau berada. Tidak akan ada kesempatan Anda untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Tidak ada kesempatan. Karena dia senantiasa bersamamu. Wa huwa ma'akum. Saya memberikan ilustrasi. Ilustrasi saja ini. Kalau saya berkata begini, B tambah A, apa bacanya? T tambah U, apa bacanya? Apa bacanya totalnya? Tapi kalau saya membacanya tinta, salahkah? Nah, ini yang menjadi masalah. Artinya Anda hanya mampu melihat bayang-bayang. Hanya mampu melihat ciptaan-ciptaan. Pernahkah berpisah antara tinta dengan huruf? Yang di sebelah mana yang tinta, yang di sebelah mana huruf? Tidak ada pemisahannya. Jadi kalau ini konsep ini dipakai dalam kehidupan, wa huwa ma'akum, adakah kesempatan kita melakukan kesalahan? Tidak ada. Tidak ada sedikit pun kesempatan kita melakukan kesalahan. Karena keyakinan kita seperti itu antara tinta dengan huruf. Tidak pernah ada di mana sebelah mana huruf dan di sebelah mana tinta. Jangan hanya Anda mengenal Allah pada saat sholat. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Kedekatan Allah kepada hambanya di waktu sholat dan ketika ia tidur. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya kedekatan Allah kepada hambanya ketika ia salat dan ketika ia makan. Tidak ada bedanya. Karena kenapa? Memang tidak bisa diukur dengan tempat, tidak bisa diukur dengan waktu. Cuma kadang manusia ini yang menjauh pada saat berada pada suasana tertentu. Saya konkretkan. Apakah Anda hanya mau mengatakan bahwa ketika berada di dalam masjid dekat dengan Allah, begitu keluar dari pintu masjid jauh lagi dengan Allah? Itu namanya Anda membuka peluang untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang besar. Karena Anda telah mengeluarkan diri Anda. Tidak ada bedanya kedekatan Allah kepada hambanya di dalam masjid, di luar masjid. Tidak ada bedanya. Saya kira kalau ini terjawab semua, sudah selesai pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada saya pada kesempatan kali ini. Sudah lewat 12 menit. Ya. Sesuai dengan kontrak bahwa saya diberi kesempatan memberi kuliah, memberi materi sampai jam 17. Kita lewat 12 menit. Mohon dihalalkan ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.